Halo semua, tutorial kali ini akan menjelaskan kepada kalian cara mengotorisasi gudang pihak ketiga di EasyBoss. Dan ketika memproses pesanan, bagaimana menggunakan gudang pihak ketiga untuk pengiriman barang. Bagian pertama tutorial menjelaskan kepada kalian cara mengotorisasi gudang pihak ketiga ke EasyBoss. Pertama, kita masuk ke beranda EasyBoss. Pilih gudang pihak ketiga. Manajemen gudang. Saat ini dalam manajemen gudang bisa melihat informasi gudang pihak ketiga. Kita bisa berdasarkan perkenalan singkat mereka memahami beberapa informasi gudang. Klik daftar, dapat mendaftar sistem gudang mereka. Klik gunakan penyedia layanan ini. Di jendela pop-up, masukkan kode otorisasi sistem. Juga bisa memasukkan nama khusus. Klik OK. Setelah diklik, gudang dapat diotorisasi. Gudang yang sudah diotorisasi masih bisa klik ke sudah otorisasi. Di dalam gudang yang sudah otorisasi, melihat jika menggunakan gudang pihak ketiga, perlu menghubungi manajer gudang. Bekerja sama dengan manajer gudang untuk memasukkan informasi barang ke dalam gudang dan mengirim barang ke alamat gudang yang sesuai. Kemudian masuk ke daftar gudang. Di dalam daftar gudang bisa memfilter gudang yang sudah otorisasi. Jika setelah otorisasi barang belum ditampilkan, dapat memilih menyinkronkan stok untuk melakukan pembaruan. Barang dalam daftar gudang juga perlu dimasukkan ke dalam manajemen barang. Jika barang belum dibuat dalam manajemen barang, perlu klik hasilkan barang untuk menyelesaikan informasi barang. Klik simpan, dapat menghasilkan barang. Di antarmuka manajemen barang, perlu klik pencocokan SKU platform. Barang akan otomatis dikenali nantinya. Kembali ke daftar gudang. Setelah kita menghasilkan barang, dapat melakukan penghubungan manual, penghubungan otomatis, pembatalan penghubungan. Klik penghubungan manual. Kita perlu memasukkan SKU barang dan SKU pihak ketiga secara manual untuk pemetaan. Lokasi SKU barang di gudang, manajemen barang, lokasi SKU barang. SKU pihak ketiga di daftar gudang di bawah informasi barang. Lokasi SKU pihak ketiga juga bisa mengatur pemetaan otomatis. Klik OK. Sistem secara otomatis memetakan barang yang SKU barang dan SKU pihak ketiga konsisten. Untuk kenyamanan pengoperasian, kita bisa mengatur SKU barang dan SKU pihak ketiga agar sama. Jika membatalkan pemetaan, klik pembatalan penghubungan, maka dapat membatalkan pemetaan barang yang dipetakan. Kemudian petakan ulang. Selanjutnya, kita akan menjelaskan ketika memproses pesanan, bagaimana mentransfer menggunakan stok gudang pihak ketiga untuk pengiriman barang. Pertama, kita buka pesanan, pemrosesan pesanan. Di antarmuka pemrosesan pesanan, di status pemrosesan tertunda, dapat melihat pesanan yang diterima. Di dalam pengaturan stok, aktifkan penggunaan stok yang terstandarisasi. Kembali ke lokasi pemrosesan pesanan. Ketika sistem mengenali bahwa gudang memiliki stok, pesanan akan langsung dipindahkan ke untuk diatur. Saat stok yang dapat ditransfer dikenali secara normal, informasi keluar barang semua selesai. Kita juga bisa klik tanda pensil di sisi kanan gudang pengiriman, mengganti gudang pengiriman. Klik tanda pensil di sebelah kanan SKU barang, dapat mengganti barang pengiriman. Pastikan tidak ada masalah dengan informasi. Bisa mencentang dan pilih produk pesanan. Klik untuk mengatur metode pengumpulan. Saat ini hanya Shopee, TikTok, Akulaku, dan platform lain yang mendukung pengaturan metode pengumpulan. Bisa memilih logistik mengambil barang ke rumah. Juga bisa mengaturnya pergi ke situs logistik untuk mengirim paket sendiri. Juga bisa membuka halaman logistik untuk melakukan pengaturan. Ambil logistik Shopee sebagai contoh. Bisa klik edit di sisi kanan logistik. Pilih menggunakan slip pengiriman resmi atau slip pengiriman khusus. Metode pengumpulannya juga bisa dipilih. Setelah klik simpan, dapat mengumpulkan sesuai dengan metode logistik default.
Jika SKU barang, SKU platform, dan SKU pihak ketiga dari produk pesanan tidak cocok, akan secara otomatis dikategorikan sebagai belum cocok. Contohnya, produk ini tidak berhubungan dengan barang gudang pihak ketiga. Kita perlu menghubungkan SKU pihak ketiga. Jika informasi pengiriman kosong, kita perlu memilih gudang pengiriman. Pilih barang yang sesuai. Jika di gudang tidak ada barang, bisa membuat barang, lalu lakukan pencocokan. Ketika sistem mengenali di gudang stok kurang, pesanan akan menampilkan stok kurang dan dipindahkan ke stok kurang. Kita bisa melihat kata kurang akan ditampilkan pada gambar utama produk pesanan. Stok juga akan ditampilkan 0. Saat ini, kita perlu membeli dan memasukkan gudang. Jika pemrosesan pesanan dalam untuk diatur gagal, pesanan akan dikategorikan ke pengaturan gagal. Sistem akan menampilkan penyebab pengaturan gagal. Setelah diubah akan masuk ke untuk diatur lagi. Setelah pengaturan pengoperasian berhasil, pesanan akan masuk menunggu dicetak. Dapat memilih pesanan gudang sendiri atau pesanan gudang pihak ketiga. Pada halaman ini, kita dapat mencetak resi pengiriman secara massal, daftar pengumpulan, atau tag barang, dan lain-lain. Setelah mencetak resi pengiriman, klik kirim. Pesanan akan dipindahkan ke status menunggu dikumpulkan. Setelah sistem mengenali pesanan logistik, akan otomatis pindah ke status dikirim. Jika ada pesanan yang tidak perlu diproses, di halaman menunggu pemrosesan dapat mencetak dan memilih pesanan. Mengatur pesanan menjadi diarsipkan. Kemudian diarsipkan bisa melihat pesanan, juga bisa membatalkan arsip. Terakhir, ketika pesanan didorong ke gudang pihak ketiga, pesanan yang dipilih, refresh status pemrosesan gudang pihak ketiga, lihat kemajuan pemrosesan. Gudang pihak ketiga juga mendukung pembatalan pemesanan. Di status menunggu dicetak, pesanan dengan status gudang pihak ketiga yang sudah disinkronisasi dapat klik tombol penarikan untuk membatalkan pesanan. Sistem akan secara otomatis mencegat pesanan yang disinkronkan ke gudang pihak ketiga. Di atas adalah semua konten tutorial kali ini. Selamat datang di EasyBoss, coba dengan gratis.